diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulus saminul azim yaumal qiyamati la yazinu 'indallahi janaha ba'udah, muttafaqun alaih. Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulus saminul azim. Kelak di hari kiamat, di hari manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari persidangan nanti akan datang seseorang as-samin, yang gemuk. Orang yang gemuk, azim, orang yang mulia, ya, orang yang punya kedudukan. Dia akan datang di hari kiamat, la yazinu 'indallah janaha ba'udah, namun timbangannya, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bahkan menyamai sayapnya nyamuk saja tidak. Hadis ini simpel tapi menjelaskan kepada kita banyak hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti, akan datang nanti di hari kiamat, rajulus samin, seseorang yang gemuk. Apa yang gemuk? Bukan amalnya, yang gemuk badannya. Jadi seakan dia hidup di dunia ini dalam keadaan terurus, gak pernah kekurangan. Al-azim, ya, punya kedudukan, punya jabatan di muka bumi ini. Ketika hidupnya dipandang oleh manusia, dia akan datang di hari kiamat, la yazinu 'indallah janaha ba'udah, yaitu keadaannya ketika datang di hari kiamat itu tidak ada harganya. Bahkan timbangan amalnya itu tidak menyamai sayap daripada nyamuk. Maksud daripada hadis ini apa? Manusia itu enggak diukur daripada zahirnya. Bisa jadi seseorang itu hidup di dunia dalam keadaan mewah, hidup di dalam ke dunia ini dalam keadaan punya jabatan. Mungkin dia raja, atau mungkin dia orang yang punya kedudukan yang penting, dia kaya, dia raja. Itu semua nggak jadikan timbangan amalnya itu berat, kecuali kalau kekayaannya semasa hidup di muka bumi ini disumbangkan di jalan Allah, dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang manfaat, punya jabatannya dipakai untuk di jalan Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak ada manfaatnya. Mau dia gemuk luar biasa, mau dia kaya, mau dia punya jabatan, mau dia punya pengaruh, dikatakan apa? Bahkan nyamai sayapnya nyamuk saja tidak, yang artinya lagimah, tidak ada harganya. Jadi orang yang masuk surga itu enggak diukur daripada badannya atau jabatannya semasa di dunia atau kekuasaannya. Bahkan mungkin ada fakir miskin yang dipandang sebelah mata. Ada orang miskin yang enggak dianggap sama orang. Ada orang miskin yang enggak di dunia ini dipandang sebelah mata, enggak punya apa-apa, tapi justru ternyata timbangannya lebih berat daripada orang-orang kaya atau orang-orang yang punya jabatan 1000 atau 2000 daripada mereka. Masih kalah sama orang miskin satu yang lemah. Padahal di dunia orang ini nggak dianggap. Karena apa? Yang dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kekayaan atau kekuasaan, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal soleh manusia tersebut, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi dia hidup di muka bumi ini. Tapi kalau orang kayanya gunakan kekayaannya di jalan Allah, kemudian kalau dia punya jabatannya digunakan di jalan Allah, pengaruhnya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang punya pengaruh, sebagaimana dijelaskan tentang imra'atun sauda, perempuan hitam. Ada imra'ah sauda, kerjaannya apa? Bersihkan masjidnya Nabi. Ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad gak dikabarin, langsung dimakamkan. Nabi tanya sama para sahabatnya, mana perempuan yang biasanya nyapu-nyapu masjid? Perempuan miskin, kerjaannya nyapu masjid, gak dipandang sama sebagian orang. Dia gak punya jabatan di muka bumi ini. Siapa? Hanya tukang sapu-sapu.
Tapi ternyata ketika meninggal dunia Nabi tanya, mana ini perempuan yang biasanya bersih-bersihkan masjid? Meninggal ya Rasulullah, kenapa kalian nggak kabarin saya? Karena waktunya nggak tepat. Mereka para sahabat langsung memakamkan karena takut ganggu waktu istirahatnya Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Nabi minta dihantarkan ke makamnya. Kemudian Nabi melaksanakan sholat gaib di makamnya. Siapa wanita ini? Bukan permaisuri, bukan ratu, bukan anak raja, bukan raja. Hanya seseorang yang kerjaannya bersihkan masjid. Nah, justru orang-orang yang kadang dipandang sebelah mata itu punya jabatan atau punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa pahami, bukan orang masuk surga itu bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena apa. Bahkan ada orang yang dikatakan sama Rasulullah, samin, terurus, dia gemuk badannya, azim, dia punya kedudukan semasa hidup di muka bumi ini, tapi ketika datang di hari kiamat sudah meninggal dunia, dibangkitkan, ditimbang amalannya, apa kata Rasulullah? Nyamain sayapnya nyamuk saja nggak bisa. Karena apa? Tidak ada amal yang dia lakukan semasa hidupnya. Hanya buang waktunya sia-sia, hanya buang umurnya sia-sia. Jadi yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya al-ibrah bi a'mali salihah wal ghurub minallah la bil madahir waswar. Jadi pelajaran penting yang kita bisa ambil, manusia hidup di muka bumi ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatannya, amal solehnya, bukan zahirnya. Bukan apa? Bukan suar. Mau kau punya jabatan, mau kau jadi orang kaya, kalau kau tidak beramal soleh, ya tempatmu bukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.